Selamat datang kembali. Hari ini kita akan menyelami lebih dalam ya materi yang sudah Anda bagikan. Kita fokus ke bab 1 dari buku The Source karya Dr. Tara Swart. Judul babnya ini loh, cukup gimana ya, menarik perhatian. Hukum ketertarikan atau The Law of Attraction. Biasanya kan kita dengar konsep ini lebih ke arah spiritual atau pengembangan diri gitu ya. Betul, betul. Seringnya kan begitu. Tapi yang bikin unik di buku ini, Dr. Swart ini membahasnya dari kacamata sains modern, khususnya neuroscience. Iya, itu dia yang menarik. Beliau kan latar belakangnya dokter medis, psikiater, sekaligus neuroscientist. Jadi pendekatannya jadi ya beda gitu. Nah, misi kita kali ini, kita coba pahami bareng-bareng nih, gimana sih gagasan kalau kita bisa kayaknya membentuk takdir dengan mengubah cara pikir kita. Itu bisa dijelasin secara ilmiah menurut bab ini. Maksudnya apakah ini cuma sugesti positif aja atau ada dasarnya di otak kita gitu ya? Iya, persis. Ada nggak sih dasar biologisnya di cara kerja otak kita? Bab ini juga dibuka dengan kutipan yang langsung, wah, bikin mikir ya. Tarik apa yang Anda harapkan, cerminkan apa yang Anda inginkan, jadilah apa yang Anda hormati, cerminkan apa yang Anda kagumi. Dalam ya kutipannya. Iya kan? Kayaknya ini bakal jadi benang merah diskusi kita nih, soal gimana pikiran dan niat itu bisa ngaruh ke realitas kita. Oke, ngomongin law of attraction ya, jujur aja nih seringkali ada keraguan kan ya. Pasti, pasti ada. Materi yang Anda bagikan ini pun ngakuin loh kalau konsep ini sering dikritik, terutama soal klaim getaran atau resonansi itu. Iya, yang agak susah dibuktikan pakai metode ilmiah yang standar gitu ya. Nah, rasanya memang perlu semacam apa ya, lompatan keyakinan gitu. Letak keunikan pendekatan Dr. Swart di buku ini. Dia coba jembatan itu antara konsep yang terasa abstrak tadi dengan temuan sains yang konkret. Oke, gimana caranya? Inti argumen ilmiahnya sebenarnya berpusat pada satu hal yang fundamental banget, neuroplastisitas. Neuroplastisitas. Iya, ini tuh kemampuan luar biasa otak kita buat terus berubah, beradaptasi, bikin koneksi baru. Sepanjang hidup loh. Wah, jadi otak kita itu nggak statis ya, bisa berubah terus. Tepat, nggak statis sama sekali. Artinya, cara kita secara sadar nih ya, mengarahkan pikiran kita berulang-ulang, itu beneran bisa membentuk ulang struktur dan fungsi otak kita. Wow. Ini bukan sihir loh ya, ini biologi. Nah, dampaknya apa? Ini bisa mengubah cara kita memandang realitas. Bahkan bisa mempengaruhi jenis situasi, orang, atau peluang yang kita tarik ke hidup kita. Jadi bukan skandar percaya buta gitu ya? Bukan. Ini jadi keyakinan yang didasari pemahaman ilmiah tentang koneksi erat antara otak dan tubuh. Koneksinya ini lewat jalur-jalur yang kompleks, kayak sistem hormon kita, neuroendokrin, terus sistem saraf otonom yang ngatur detak jantung, respons stres gitu. Yang otomatis itu ya? Iya, yang otomatis. Sederhananya gini, apa yang Anda pikirkan dan rasakan secara konsisten, nah itu yang bakal membentuk hidup Anda. Masuk akal sih. Koneksi otak tubuh ini memang kerasa banget ya di keseharian, kayak misalnya pas mau ambil keputusan besar gitu. Suka bingung kan antara logika kepala, perasaan hati, sama insting perut? Nah itu dia, rasanya kayak ada tarik-menarik di dalam diri gitu ya. Iya, materi ini juga nyinggung itu kan? Iya, dan ditekankan banget betapa eratnya hubungan dua arah ini. Contoh paling gampang deh, kalau Anda lagi lapar banget atau capek banget, pasti mood sama kemampuan ambil keputusan keganggu kan? Oh iya, bener banget. Jadi gampang marah atau susah mikir ya? Nah, sebaliknya juga gitu, kalau lagi stres berat atau depresi gitu, pola tidur, nafsu makan bisa berantakan semua. Pikiran ngaruh ke tubuh, kondisi tubuh ngaruh ke pikiran. Nggak bisa dipisah. Lalu, gimana dong caranya biar kita bisa ngelola tarik-menarik internal ini? Biar lebih selaras gitu. Apalagi kalau pas mau mencapai sesuatu. Kuncinya menurut buku ini nih, adalah kita perlu menetapkan niat atau tujuan yang benar-benar terasa klik atau pas gitu. Selaras di semua level pikiran logis Anda, emosi Anda, dan sensasi tubuh Anda. Selaras di semua level ya? Iya. Jadi pas tujuan Anda itu sejalan sama nilai-nilai terdalam Anda, secara fisiologis Anda tuh jadi lebih siap buat sukses. Anda jadi lebih, tahan banting gitu sama gangguan cemas atau pikiran negatif. Oh gitu. Iya, hormon stres kayak kortisol itu cenderung turun, sistem imun kita malah bisa jadi lebih kuat loh.
Wah, menarik ya. Sebaliknya nih, kalau Anda maksain diri, misalnya milih sesuatu yang sebenarnya bertentangan sama hati nurani atau kebutuhan terdalam Anda. Contohnya? Misalnya, ngejar karir yang gajinya gede tapi sebenarnya passion Anda bukan di situ. Atau Anda ngorbanin hasrat sejati Anda. Atau mungkin milih pasangan karena tekanan umur atau sosial, padahal hati nggak srek. Waduh. Itu bakal menciptakan konflik internal yang kronis. Konflik ini micu respon stres terus-terusan di tubuh. Akhirnya ya itu, daya tahan Anda jadi lemah baik fisik maupun mental. Jadi penting banget ya keselarasan itu? Eh, ada contoh menarik kan di buku ini soal pipa ya, yang pakai action board itu. Gimana ceritanya itu bisa bantu dia? Iya, kisah pipa itu ilustrasi yang bagus banget. Dia kan ceritanya merasa kejebak di pernikahan yang nggak bahagia. Mm-mm. Secara logika, dia takut banget buat pisah, mikirin soal uang lah, stabilitas, omongan orang. Tapi secara emosi dan insting, dia tahu banget kalau dia butuh perubahan. Terus action boardnya gimana? Nah, action board atau papan tindakan itu jadi alat buat dia, buat visualisasiin kehidupan yang bener-bener dia pengenin. Ini bantu dia mengkristalkan niatnya, bikin niatnya jadi lebih nyata, lebih fokus. Oh, jadi kayak ngebayangin gitu ya? Iya. Proses visualisasi ini, kata buku ini, bantu nyelarasin antara pikiran dia yang isinya logika dan ketakutan itu sama perasaannya, yaitu keinginan terdalamnya. Ini ngasih dia kekuatan buat ngatasin hambatan mentalnya, dan akhirnya ya dia berani ambil keputusan besar itu. Wah, kuat juga ya efeknya. Iya, dan ini jadi pengingat buat kita semua, mungkin buat Anda juga yang lagi dengerin. Coba deh direnungin, arah hidup Anda sekarang ini udah bener-bener selaras belum sama apa yang Anda inginkan di level paling dalam? Pertanyaan yang dalam banget ya. Ini kayaknya nyambung juga nih sama konsep dua pola pikir yang dijelasin. Abundance, berkelimpahan, lawan lack, kekurangan. Bisa dijelasin lagi nggak? Tentu, ini dua cara pandang yang fundamental banget dan ngaruh banget ke cara kita merespons dunia. Pola pikir berkelimpahan itu dasarnya keyakinan kalau di dunia ini tuh cukup buat semua orang. Cukup sumber daya, cukup peluang, cukup kebahagiaan. Jadi optimis gitu ya? Cenderung lebih positif, iya. Orang dengan pola pikir ini biasanya lebih murah hati, percaya diri, dan lebih tangguh kalau lagi ada kesulitan. Mereka ngelihat kemungkinan. Nah, kalau pola pikir kekurangan, berarti kebalikannya dong. Persis, pola pikir kekurangan itu bahan bakarnya rasa takut. Fokusnya selalu ke apa yang nggak ada, apa yang bisa hilang, ke keterbatasan, ke hal negatif. Akibatnya gimana tuh? Akibatnya, orang jadi cenderung defensif, enggan ambil resiko, lebih suka bertahan di zona nyaman, meskipun mungkin zona nyamannya itu udah nggak nyaman lagi atau nggak bikin bahagia. Ah, ini nih, kayaknya banyak deh dari kita yang pernah ngalamin. Bertahan di kerjaan atau hubungan yang udah nggak sehat, cuma karena takut sama ketidakpastian kalau harus berubah. Bisa jadi banget. Itu contoh pola pikir kekurangan ya berarti. Iya, itu contoh klasik. Secara neurobiologis, pola pikir kekurangan ini nyambungnya ke bagian otak kita yang lebih primitif, yang ngatur respons lawan atau lari itu loh. Amigdala gitu ya. Termasuk itu ya, rasa takut bakal kehilangan atau gagal itu mengaktifkan area otak yang hubungin emosi sama memori. Akibatnya, otak otomatis munculin kenangan buruk atau skenario terburuk buat ngelindungin diri. Mekanisme pertahanannya. Betul. Ada temuan psikologis menarik yang dikutip di buku ini. Rasa sakit karena kehilangan itu rasanya sekitar 2 kali lebih kuat dibanding rasa seneng dari keuntungan yang setara. 2 kali lipat. Serius. Iya, 2 kali lipat. Makanya kita cenderung lebih hati-hati banget buat ngindarin rugi daripada ngejar untung. Pantesan aja ya, lebih milih aman gitu ya. Bener, bias ini bikin kita secara alami lebih defensif. Kalau pola pikir kekurangan ini udah dominan banget, wah itu bisa bener-bener ngelumpuhin kita buat ngelakuin perubahan positif yang mungkin sebenarnya kita butuhin. Jadi penghambat ya. Di area mana dalam hidup Anda, mungkin soal karir, hubungan, uang, atau pertemanan, Anda ngerasa lebih sering pakai sudut pandang berkelimpahan. Dan di mana Anda ngerasa lebih sering kejebak di pola pikir kekurangan. Refleksi yang bagus nih. Terus kalau kita sadar nih, wah kayaknya gue kejebak di pola pikir kekurangan nih. Gimana cara pindahnya ke abundance? Apa segampang itu tinggal switch aja? Ya, tentu nggak segampang membalik telapak tangan ya. Tapi sangat mungkin kok. Kuncinya itu kemauan sadar. Dan ya latihan. Latihan. Latihan gimana?
Mengadopsi pola pikir berkelimpahan itu butuh keberanian buat nantang pola pikir lama yang udah kayaknya mendarah daging gitu. Harus mau ngelepasin asumsi-asumsi lama, buka diri buat ide dan kemungkinan baru. Nggak gampang ya berarti? Gak gampang, tapi kabar baiknya kayak yang tadi kita bahas soal neuroplastisitas, otak kita tuh emang dirancang buat bisa berubah. Oh iya, benar juga. Jadi kita bisa ngelatih otak kita buat mikir lebih berkelimpahan gitu. Bisa banget. Contohnya cerita si Claire di buku ini, dia sukses banget di hubungan asmaranya, tapi soal karir dia ngerasa nggak aman banget, selalu takut gagal. Pola pikir kekurangannya kuat banget di area itu. Terus gimana dia? Begitu dia sadar sama pola keyakinan negatif ini, dan dari mana asalnya, dia bisa mulai secara sadar milih buat nantang itu. Dia mulai fokus ke kekuatannya, ngerayain kemenangan-kemenangan kecil, ngubah cerita di kepalanya sendiri. Ini proses aktif. Proses aktif ya, bukan pasif nunggu aja. Betul. Ini menarik nih. Termasuk soal cara pola pikir berkelimpahan ngelihat kegagalan, buku ini punya pandangan yang unik ya soal ini. Banget. Unik dan menurut saya memberdayakan banget. Dalam pola pikir berkelimpahan, gagal itu bukan vonis akhir. Sama sekali bukan. Terus apa dong? Gagal itu dilihat sebagai data, sebagai umpan balik, sebagai bagian yang nggak terhindarkan bahkan penting dari proses belajar dan menuju sukses. Oh, malah penting ya? Iya, coba deh lihat. Banyak banget inovasi besar dalam sejarah itu lahir dari sesuatu yang awalnya dianggap gagal atau nggak sesuai rencana. Teflon, plastik, microwave, kursi IMS yang ikonik itu, bahkan Viagra. Viagra juga. Iya, itu semua kan awalnya lagi coba bikin sesuatu yang lain. Menggeser cara pandang kita dari saya gagal, jadi oke, cara ini belum berhasil, apa yang bisa saya pelajari? Itu ngebangun ketahanan mental yang luar biasa. Wah, suka nih cara pandangnya. Belum berhasil, bukan gagal. Itu beda tipis tapi dampaknya gede ya. Gede banget. Nah, cara pandang baru soal kegagalan ini kayaknya nyambung banget ya sama prinsip berikutnya di buku ini, yaitu manifestasi. Apa nih maksudnya di sini? Prinsip kedua ini, manifestasi, mungkin ini yang paling sering diasosiasiin sama law of attraction ya. Iya, benar. Kita semua kayaknya pernah deh ngalamin momen sinkronisitas atau kebetulan yang rasanya kok pas banget. Misalnya, Anda baru aja mikir pengen liburan kemana, tiba-tiba ada teman mengajak ngerencanain trip ke sana. Atau lagi tertarik sama satu topik, tiba-tiba ada proyek di kantor yang nyambung sama itu. Nah, persis. Sering kan kejadian kayak gitu? Sering. Apakah itu yang namanya manifestasi? Menurut buku ini, manifestasi itu bukan sekedar harapan pasif atau kebetulan semata. Tapi, ini hasil dari kombinasi antara niat yang jelas dan kuat, intention, sama tindakan nyata, action, yang cukup buat mewujudkannya. Niat kuat plus tindakan nyata, ya? Iya, contoh populer kayak Jim Carrey yang katanya nulis cek palsu buat dirinya sendiri $10 juta jauh sebelum dia sukses, atau vision board-nya Oprah Winfrey, itu sering dikutip. Tapi intinya bukan di alatnya sih, tapi di kejelasan niat sama kemauan buat bertindak. Tapi seringnya kan kita takut ya, buat benar-benar bertindak ngejar impian besar itu. Takut gagal, takut diejek orang, takut kelihatan bodoh kalau nggak berhasil gitu. Rasa takut itu manusiawi banget, sangat wajar. Dan disinilah peran mekanisme otak kita yang lain jadi krusial banget. Namanya selective attention atau perhatian selektif. Perhatian selektif. Maksudnya? Otak kita ini kan dibanjiri jutaan bit informasi tiap detik. Nggak mungkin kita proses semuanya. Nah, jadi ada bagian otak, khususnya di sistem limbik kayak talamus, yang tugasnya kayak penjaga gerbang atau filter. Filter ya? Iya, filter. Dia yang milih informasi mana nih yang penting buat diperhatiin, mana yang bisa diabaikan aja. Jadi otomatis gitu ya filternya? Betul. Ada eksperimen klasik yang terkenal, namanya eksperimen pintu oleh Levin dan Simmons. Di eksperimen itu, ada orang di jalan nanya arah ke partisipan sambil megang peta. Oke. Nah, pas lagi ngobrol gitu, ada dua orang bawa pintu gede lewat di antara mereka. Dan orang yang nanya tadi, diam-diam tukeran tempat sama orang lain di balik pintu itu. Terus hasilnya gimana? Hasilnya, sekitar separuh partisipan nggak sadar kalau lawan bicara mereka udah ganti orang. Hah? Serius? Kok bisa? Mereka terlalu fokus sama peta dan tugas jawab pertanyaan, nggak merhatiin orangnya. Luar biasa ya. Itu nunjukin betapa kuatnya filter perhatian kita. Terus apa hubungannya sama manifestasi tadi?
Hubungannya erat banget. Filter ini kan kerja terus-terusan, setiap saat. Pertanyaannya, filter di otak Anda sekarang ini, settingannya udah mendukung tujuan dan keinginan Anda belum? Atau malah nyaring peluang-peluang yang sebenarnya ada di depan mata? Jadi kita bisa salah setting gitu. Bisa jadi. Secara default, otak kita itu cenderung prioritasin informasi soal keamanan dan ancaman. Itu kan mekanisme bertahan hidup ya. Iya, wajar sih. Nah, makanya kita perlu secara sadar ngelatih filter perhatian kita ini, biar lebih peka sama hal-hal yang sesuai sama niat dan tujuan kita. Coba deh fokus sama apa yang ingin Anda capai, bukan sama apa yang Anda takutin bakal terjadi. Nanti pas Anda fokus sama peluang, Anda bakal mulai ngeliat peluang itu di mana-mana. Jadi kita yang ngarahin fokusnya ya? Iya, selain perhatian selektif, ada proses lain lagi namanya value tagging, penandaan nilai. Value tagging. Apalagi tuh? Otak kita itu secara otomatis dan di bawah sadar ngasih label nilai ke tiap informasi yang masuk. Label ini dipengaruhi sama logika kayak ini penting nggak buat bertahan hidup atau tujuan gue. Tapi terutama banget dipengaruhi sama emosi. Emosi? Kayak gimana tuh? Apakah informasi ini terkait sama rasa aman, cinta, status sosial, makna hidup, dan sebagainya? Pengalaman emosional masa lalu itu ngaruh banget di sini. Maksudnya gimana label nilai ini bekerja dalam praktiknya? Bisa kasih contoh? Bisa. Contohnya gini, mungkin Anda secara sadar pengen banget punya hubungan asmara yang sehat dan bahagia. Tapi, kalau Anda punya pengalaman masa lalu yang sakit banget, misalnya putus cinta yang traumatis, atau pola asuh yang bikin Anda ngerasa nggak layak dicintai, nah otak Anda mungkin secara bawah sadar ngasih label bahaya atau negatif ke hal-hal kayak keintiman atau jadi rentan. Oh, jadi kayak ada alarm gitu ya? Semacam itu. Akibatnya, meskipun Anda pengen hubungan, otak Anda mungkin malah otomatis nyabotase peluang, atau bikin Anda jadi fokus banget sama potensi penolakan. Otak Anda itu prioritasin keamanan dalam hal ini, menghindari sakit hati lagi di atas potensi kebahagiaan. Wah, rumit juga ya kerja otak kita? Rumit, tapi bisa dipahami. Dengan kita sadar sama pola value tagging ini, terus kita secara sadar ngarahin perhatian dan emosi positif ke apa yang benar-benar kita inginkan, kita bisa mulai nulis ulang label-label tadi. Jadi lebih membuka diri buat kemungkinan baru. Oke. Jadi kuncinya di kesadaran dan mengarahkan fokus ya. Terus ada prinsip ketiga nih, magnetic desire atau keinginan magnetis. Wah, ini kedengarannya lebih mistis lagi nih. Gimana buku ini jelasinnya? Istilahnya memang kedengeran gitu ya, magnetik, tapi penjelasannya tetap berusaha ditarik ke pengalaman manusiawi dan potensi biologis kita kok. Oke, gimana tuh? Ini intinya gagasan bahwa ketika keinginan positif yang kuat digabungin sama intensitas emosional yang tinggi, kayak antusiasme, keyakinan yang dalam banget, semangat membara, nah ini bisa menciptakan semacam tarikan. Tarikan. Iya, tarikan yang narik peristiwa atau sumber daya yang sesuai ke dalam hidup kita. Ini bukan sihir ya, tapi lebih ke gimana kombinasi niat kuat sama emosi positif ini ngasih kita energi, motivasi, dan keberanian buat ambil tindakan-tindakan baru. Tindakan yang mungkin sebelumnya nggak berani kita lakuin. Jadi emosi yang kuat itu yang jadi pendorongnya ya, bahan bakarnya gitu ya. Tepat, emosi yang intens ini yang ngasih bahan bakar. Contoh klasik yang sering dipakai itu Roger Bannister, pelari yang berhasil mecahin rekor lari 1 mil di bawah 4 menit tahun 1954. Oh iya, yang dianggap mustahil itu ya. Betul, waktu itu ahli fisiologi bilang itu mustahil secara fisik. Tapi Bannister punya keinginan kuat dan keyakinan dalam banget yang didorong sama emosi. Nah, keberhasilannya itu kayak ngebuka pintu keyakinan buat pelari lain. Habis itu rekornya dipecahin berkali-kali. Jadi keyakinan dan emosinya nular gitu ya. Bisa dibilang begitu. Dr. Schwartz sendiri cerita pengalaman pribadinya pas dia banting setir karir. Ada keinginan positif yang kuat buat berubah, ditambah intensitas emosional dari krisis pribadi yang dialami. Kombinasinya gimana tuh? Kombinasi ini, kata dia, nyiptain badai sempurna yang dorong dia buat ambil lompatan besar. Proses bangun bisnis barunya jelas penuh tantangan, tapi visinya yang jelas dan keyakinan yang membara, dia punya mantra pekerjaan akan selalu datang. Itu bertindak kayak magnet, terus narik klien dan peluang. Jadi kayak siklus positif gitu ya?
Iya, jadi semacam siklus positif yang saling nguatin. Keyakinan micu tindakan, tindakan bawa hasil meskipun mungkin kecil awalnya. Hasil itu nguatin keyakinan lagi, dan begitu seterusnya. Siklus yang saling menguatkan, itu poin penting banget ya. Nah, selain 3 prinsip utama tadi, neuroplastisitas mindset, manifestasi perhatian, sama keinginan magnetis emosi, ada lagi nggak prinsip lain yang disinggung di bab 1 ini? Ada beberapa lagi yang dikenalin secara singkat. Kayaknya sih bakal dibahas lebih dalam di bab-bab berikutnya. Pertama, ada kesadaran penuh dan kehadiran, mindfulness dan presence. Oh, mindfulness ya? Iya, ini soal pentingnya kita hadir sepenuhnya di sini kini, dalam tubuh dan pikiran. Ini penting buat keseimbangan emosi dan kejernihan mikir. Oke, terus apa lagi? Kedua, intuisi dan interosepsi. Interosepsi itu kemampuan kita ngerasain sinyal-sinyal internal dari tubuh. Kayak detak jantung, rasa nggak enak di perut, gitu. Intuisi, ya bisikan hati atau insting. Jadi dengerin badan sama hati gitu ya? Kurang lebih gitu. Prinsip ini nekenin pentingnya nyelarasin pesan dari otak logis, otak emosional, sama perut atau insting ini. Belajar percaya sama sinyal tubuh dan intuisi kita. Menarik. Ada lagi? Ketiga, koneksi universal. Ini nyentuh gagasan kalau kita semua ini saling terhubung. Pentingnya rasa memiliki atau belonging, empati dan kolaborasi. Wah, ini luas ya cakupannya. Iya, kutipan Gandhi yang terkenal, jadilah perubahan yang ingin Anda lihat di dunia, itu relevan banget di sini. Terus konsep suku atau tribe dan gimana kita tanpa sadar bisa tertular, contagion, sama emosi dan perilaku orang-orang di sekitar kita, itu juga masuk ke prinsip ini. Oke, jadi kalau dirangkum nih ya dari pencelajahan kita di bab 1 hukum ketertarikan versi Dr. Swart ini, kita jadi ngeliat gimana konsep ini coba dibumikan lewat kacamata neuroscience. Iya, bukan cuma soal percaya aja. Betul. Kuncinya ada di kemampuan otak buat berubah, si neuroplastisitas tadi, terus pentingnya nyelarasin niat antara pikiran, perasaan tubuh, kekuatan buat ngadopsi pola pikir berkelimpahan, sama gimana kita bisa secara aktif ngarahin filter perhatian kita dan ngebangkitin intensitas emosi buat ya narik atau nyiptain realitas yang kita pengenin. Wah, padat juga ya isinya bab 1 ini. Padat banget. Dan ini mungkin bisa jadi bahan berefleksi ya buat Anda yang lagi dengerin. Dari semua ide ini soal niat yang selaras, pola pikir berkelimpahan versus kekurangan, kekuatan perhatian selektif, keinginan magnetis mana nih yang paling klik atau beresonansi sama Anda sekarang? Iya, mana yang paling kena gitu ya. Nah, terus area mana dalam hidup Anda yang paling Anda rasain butuh transformasi? Dan gimana kira-kira prinsip-prinsip tadi mungkin bisa diterapin di sana? Ada satu pemikiran penutup nih yang menurut saya pribadi menarik banget dari materi ini. Yaitu soal saran buat ngeliat kegagalan itu bukan sebagai keputusan akhir, tapi murni sebagai data. Data ya, bukan akhir dari segalanya. Iya, coba deh Anda renungkan sejenak. Gimana kalau Anda bisa ngeliat balik satu kegagalan besar di masa lalu Anda, bukan sebagai bukti kalau Anda nggak mampu atau nasib Anda jelek, tapi sebagai titik data penting yang ngasih informasi berharga. Informasi buat apa? Mungkin data itu justru ngarahin Anda ke jalur yang sekarang ternyata lebih baik, lebih otentik buat Anda, atau lebih sesuai. Kalau Anda bisa ngelihatnya kayak gitu, gimana kira-kira hal itu bisa ngubah cara Anda ngedeketin tantangan atau risiko berikutnya yang mungkin muncul di depan mata Anda? Semoga pembahasan mendalam kita kali ini tentang bab 1 The Source bisa ngasih perspektif baru dan bermanfaat ya buat Anda. Terima kasih sudah menyimak.